Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga peradilan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia PT UN berwenang dalam memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Karakteristik dan peradilan tata usaha negara. Ciri khas hukum acara peradilan tata usaha negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu A. Asas praduga rekmatik, B. Asas pembuktian bebas, C. Asas keaktifan hakim dominus litis, D. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, erga omnes. 2. Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merumuskan pengertian sengketa tata usaha negara antara orang badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Tidak setiap keputusan tata usaha negara dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara terhadap KTUN yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. 5. Tenggang waktu menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah A. Bagi yang dituju dengan sebuah KTUN, pihak 2, 90 hari sejak KTUN itu diterima. B. Bagi pihak 3 yang berkepentingan, 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan. 6. Hak gugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah 1. Orang atau badan hukum perdata, 2. Yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN, 3. Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara KTUN dengan kerugian atau kepentingan. 7. Petitum. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar KTUN tersebut menyatakan tidak sah atau batal. Jadi persoalan utama adalah pembatalan KTUN. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2, pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan tata usaha negara atau KTUN yang digugat adalah A. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuannya dari maksud diberikannya wewenang tersebut. C. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan kegugatan tersebut. Berikutnya alat bukti. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan alat-alat bukti sebagai berikut. A. Surat, B. Keterangan ahli, C. Keterangan saksi, D. Pengakuan para pihak, E. Pengetahuan hakim. Ketentuan tersebut dikaitkan dengan pasal 107, yaitu untuk sahnya pembuktian diperlukan minimal 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Hukum acara. Istilah hukum acara untuk PT UN hendaknya hukum acara peradilan tata usaha negara
dan bukan hukum acara TUN. Penyebutan hukum acara PT-UN untuk menunjukkan sifat kontentiks karena dalam hukum acara TUN ada aspek kontentiks dan ada aspek non-kontentiks berupa prosedur pemerintahan, misalnya prosedur perizinan. Hukum acara PT-UN dibedakan atas A. Kompetensi absolut yang meliputi kompetensi absolut dan relatif, hak gugat, tenggang waktu menggugat, alasan menggugat, alat bukti. B. Hukum acara formal atau hukum acara dalam arti sempit berupa langkah-langkah atau tahapan yang terbagi atas acara biasa, acara cepat, acara singkat. Yang ke-11, acara formal. Yang termasuk ke dalam acara formal ada dua. Yang pertama, acara biasa. Hukum tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 sampai dengan Pasal 132. Yang kedua, tindakan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.